Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya ucapkan. Saat ini saya ingin mengupas tentang people development ya, people development. Jadi selain kita juga mendevelop diri sendiri, saya ada project pribadi sebenarnya teman-teman. Jadi project pribadi saya yaitu mendevelop teman-teman sendiri gitu ya. Nah itu terhide sebenarnya dan ini tidak terekspos kemana-mana. Jadi saya hanya mengambil sampel satu dua nama dan menjadi project pribadi saya ya gitu. Jadi sebut saja namanya, kita sebut Mas Aim sama Mas Rudi gitu ya. Jadi salah satunya yaitu kita kupas feedback dulu. Jadi kalau saya melihat dari pribadi saya, jadi untuk development people, development pribadi saya dari mulai lulus sekolah di technical school dulu di STM, kemudian kuliah sambil malam saya, terus kemudian sampai S1, di S2 juga saya ambil di umur 40 tahun. Saya pikir sudah cukup dan saya mempunyai tugas mendevelop teman-teman saya sendiri, di mana ini saya pikir project pribadi saya sendiri yang saya pikir ada hasilnya apa tidak gitu ya. Jadi project ini sedikit terhide sebenarnya teman-teman. Nah kembali lagi ke nama yang saya sebut tadi adalah sebenarnya teman-teman kita sendiri dan kita sebut saja namanya Mas Aim sama Mas Rudi gitu ya. Nah awalnya ada namanya, satu nama ini adalah Mas Aim gitu ya, Mas Aim. Jadi nama nickname saja dan mungkin ini nama samaran juga ya teman-teman. Beliau adalah pertama adalah seorang satpam, oke, seorang security officer, security satpam di salah satu perusahaan BUMN. Kita sebut saja perusahaannya adalah Telkomsel dia ya. Kemudian teman-teman beliau sharing ke saya bahwa dia mau habis kontrak gitu ya, mau habis kontrak. Oke, mau habis kontrak. Ternyata kamu punya apa aja data-datanya gitu ya. Nah, saya melihat ada potensi di Mas Aim ini yang kesulitan melamar posisi, dia akan melamar posisi satpam kembali teman-teman. Nah, saya lihat ternyata Mas Aim ini saat ini sambil, maksud saya sebelumnya juga mengambil S1 manajemen SDM gitu ya. Nah dia mengambil S1 manajemen SDM sambil bekerja. Jadi ada dua hal sebenarnya, orang ini adalah bekerja sambil belajar atau bekerja sambil kuliah atau berkuliah sambil bekerja gitu ya. Kalau saya melihat dia sudah mempunyai satu orang anak, bahkan sekarang udah dua kemungkinan, dan beliau eh, sudah habis gitu ya di kontrak di security officernya tadi atau satpam tadi. Nah teman-teman, yang menarik adalah mulai dari saat membuat lamaran, kemudian saya sharing dengan orang ini, Mas Aim ini untuk sharing itu. Oke, datamu oke, jadi ada pengalaman satpam, kemudian saat ini dia maksud saya dia pernah kondisi kuliah gitu ya, kondisi kuliah di semester 2 atau 3 gitu. Oke, saya cek CV-nya, kurikulum vitae-nya atau lamarannya, saya bantu untuk memperbaiki. Setelah saya perbaiki, kemudian saya sharing, coba kamu baca ini dan kamu pelajari dulu satu persatu gitu ya. Apa yang dia komen, wah ini berat sekali nih Mas Ali gitu ya. Oke, kemudian saya educate bahwa ini lamaran kamu, pengalaman tetap sebagai satpam ya kan, sebagai satpam, tapi dia study. Jadi pendidikannya saat pertama dia membuat adalah pendidikan dibuat SLTA gitu teman-teman. Jadi saya tulis saja, saya rubah pendidikan, saya tulis S1 SDM manajemen, buka kurung still study gitu ya. Dia bahkan gak pede ya teman-teman, jadi tidak pede dia bahwa untuk mengapply lamaran. Oke,
kamu apply dulu gitu ya. Jadi ini projectnya emang apply. Dia akhirnya apply. Dia apply di salah satu perusahaan outsourcing untuk satpam, untuk security teman-teman. Oke, apa yang terjadi? Dia udah dipanggil akhirnya, dipanggil interview pertama. Saya udah pesan sebelum dipanggil kamu discuss sama saya untuk kita sharing pengalaman apa yang di interview. Oke, pertanyaan pertama biasanya standar dari HR itu. Coba introduction ya kan, perkenalkan. Oke. Yang kedua adalah coba kamu apa strong point kamu, strong point ya kan. Kemudian weakness, kelemahan kamu itu standar banget pertanyaan HR. Dan di Indonesia belum ada yang crazy question gitu namanya. Yang crazy question saya beberapa bule sih sering mempertanyakan yang berbeda dengan teman-teman SR di Indonesia. Saya lihat berbeda. Jadi kalau di Indonesia kayak ada formatnya gitu yang dipakai SR dari dulu sampai sekarang, formatnya pertanyaannya itu aja. Ya itulah teman-teman ya. Jadi udah bisa ditebak gitu ya. Nah, untuk pertanyaan terakhir biasanya kenapa kamu berhenti habis kontrak dari kerjaan sebelumnya. Oke. Nah, saat sharing itu dia akhirnya mempelajari apa yang saya sharingkan, pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul di interview personality gitu ya. Akhirnya dia berjuang untuk tahap awal, yaitu interview dan standar mengisi data formulir karyawan atau calon karyawan gitu ya. Nah, udah selesai dia akhirnya telepon saya. Oke mas, sudah mas. Oke, good luck. Sampean tunggu dulu, nanti mungkin ada panggilan kedua dengan direkturnya atau decision makernya atau pemberi keputusan di perusahaan tersebut gitu ya. Nah, akhirnya panggilan kedua benar. Alhamdulillah dia datang lagi. Mas, pertanyaan panggilan kedua ini apa biasanya? It's not standard banget ya. Kalau misalkan cuma satu dengan HR, yang kedua dengan owner atau dengan direksi level atau level, itu pasti akan menanyakan tentang udah final, udah gaji gitu ya dan ini. Akhirnya gaji saya saranan begini. Mas, untuk gaji kamu kan nanti habis kontrak, gak usah minta gaji. Udah ikutin aja standar gaji yang oh iya teman-teman, saya belum share bahwa lowongan yang ada adalah itu seperti staff gitu ya, staff operasional jadinya untuk penanganan satpam, karena dia kan di outsource satpam gitu ya perusahaannya gitu. Jadi dia yang dilamar adalah outsourcing untuk staff operasional gitu ya. Nah, akhirnya untuk gaji saya nggak bisa sebutkan. Akhirnya diskusi dengan mereka, owner dengan Mas Aim ini akhirnya deal. Dan alhamdulillah akhirnya tanda tangan kontrak. Di awal dia hanya staf biasa. Akhirnya sekitar 2 tahun 3 tahun ini dia alhamdulillah menjadi operasional manager teman-teman, untuk handling satpam, untuk outsourcing di perusahaan tersebut. Jadi pengalaman satpam bukanlah pengalaman yang kurang maksimal ya. Jadi teman-teman bisa mengoptimalkan personal development teman-teman yang misalkan yang mungkin belum memuaskan di sisi teman-teman yang untuk keluarga, untuk ini penghasilan bla bla dan yang lainnya. Teman-teman bisa sharing dengan saya. Silahkan kontak saya langsung aja di beberapa connect media sosial saya, silahkan. Nanti kita sharing gitu ya. Nah, akhirnya 2 tahun 3 tahun beliau sudah bisa menabung beli mobil teman-teman, walaupun mobil second gitu ya. Mobil second beliau apa coba teman-teman? Ternyata mereknya Corona. Jadi teman-teman kalau ada merek mobil Corona jangan takut teman-teman, itu biasanya 96 97 itu Corona ada di Batam dan di beberapa kota yang emang masih tidak lupa dengan kenangan-kenangan Corona ini teman-teman ya. Ya. Nah, alhamdulillah terakhir ketemu saya, beliau udah menjabat sebagai operation manager sekalian
mendevelop seperti marketing gitu ya, mencari customer ya. Mencari customer juga. Beliau tidak ada basic marketing tapi sering sharing sama saya, gimana Mas untuk ini. Saya sharing untuk basic ininya, basic informasi-informasi tentang mencari customer gitu ya. Nah, ini tidak saya lanjutkan karena ini bakal panjang untuk mencari customer strategi ini teman-teman. Nah, intinya Mas Aim ini sukses gitu ya. Dari Satpam, kemudian dia duduk di kampus sharing, gara-gara lamaran mendevelop, menulis, dia still study dan alhamdulillah sekarang udah pengalaman Satpam, sekarang memanage strategi Satpam mencari bisnis services ya. Kalau di beberapa perusahaan itu services, dia akhirnya naruh di perusahaan yang besar-besar ya, seperti kita sebut aja di di Telkomsel sendiri, di beberapa perusahaan yang besar. Satu perusahaan menaruh misalkan sekitar 20-30 orang untuk services, lumayan alhamdulillah, sampai bahkan saya dengar 100 orang gitu ya. Dan yang penting dia udah enjoy. Dan terakhir emang ada kendala di pandemik ini ya, tetap semangat gitu ya. Tapi paling tidak dia sudah berubah nasibnya dan ini masih keep kontak gitu ya teman-teman. Nah, tadi ada 2 people orang, jadi ini udah waktunya sudah, saya nggak akan bikin video lama ya karena takut membosankan. Tadi ada namanya Mas Aim, Mas Rudi, kita akan bikin video yang kedua ya teman-teman. Salam sehat selalu. Iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.